Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang pembaharuan pikiran. Kita sudah memasuki hari yang kelima. Kita akan membahas jiwa yang makmur atau jiwa yang melarat dan miskin. Saya percaya kita semakin dibawa ke dalam pusat kehendak Tuhan, kita akan diubah menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Jika Anda tidak makmur, jika hati Anda tidak diliputi sukacita dan damai sejahtera, jika Anda masih depresi, artinya Anda perlu menyadari bahwa sebenarnya jiwa Anda sedang terluka. Manusia roh berusaha untuk tumbuh namun terhalang karena Anda senantiasa berpikir secara negatif dan tidak mau berubah. Itulah yang membuat Anda tidak bisa makmur, sembuh, dan bersukacita. Jika Anda tidak makmur, Anda harus langsung tahu bahwa jiwa Anda sedang berada dalam keadaan yang tidak beres. Jika Anda sakit, jiwa Anda sedang sakit. Jika Anda sedih, hal ini disebabkan karena jiwa Anda sedang sedih. Jika Anda sedang mengalami suatu persoalan di dalam hidup, persoalan itu bermula dari jiwa dan sedang dimanifestasikan dalam cara-cara lain. Namun, kabar baiknya, yang perlu diketahui adalah jiwa Anda dapat diperbaharui. Jiwa, itu terdiri dari pikiran, emosi, dan kemauan, adalah kunci untuk mencapai sukses dalam kehidupan kekristenan. Jika jiwa Anda miskin, seluruh hidup Anda akan diliputi kemiskinan. Jika jiwa Anda makmur, seluruh hidup Anda akan diliputi kemakmuran. Bahkan jika pikiran, emosi, dan kemauan Anda makmur, Anda akan melakukan kehendak Allah. Akan tetapi jika pikiran, emosi, dan kemauan Anda miskin, Anda tidak akan dapat melakukan kehendak Allah, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita lihat apa yang terdapat dalam jiwa yang miskin. Kemiskinan di tingkat jiwa ditandai oleh 8 sikap dasar. Yang pertama, kurang memiliki pengetahuan tentang firman Allah. Di Hosea 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Yang kedua, jiwa yang dikuasai oleh berbagai keinginan daging, misalnya keinginan akan uang, makanan, seks, kekuasaan, dan sebagainya. Ini di Roma 8 ayat 5 dan 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Yang ketiga, bersikap lemah atau tidak tegas atau ragu-ragu dan memilih hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Buka di Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Yang keempat, tidak disiplin dan menghayal hal yang tidak kudus. Di 1 Korintus 10 ayat yang ke-5. Kami memerintahkan setiap siasat dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Yang kelima, tidak mau berubah dan hanya berusaha untuk membela diri atau membuktikan bahwa pendapatnya yang paling benar. Ini di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang keenam, lebih mementingkan hal duniawi daripada hal surgawi. Di Kolose 3 ayat yang kedua, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang ketujuh, membiarkan perasaan-perasaan emosional, bukan firman Allah, untuk menentukan bagaimana ia harus bertindak. Ini di Yakobus 2 ayat yang ke-22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna.
Yang kedelapan, yang terakhir, mengisi pikiran dengan kekhawatiran, ketakutan, dan pikiran-pikiran negatif. Ini Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Perhatikan baik-baik. Jika salah satu atau beberapa hal ini berlangsung di dalam diri Anda, atau terjadi dalam diri Anda, jiwa Anda akan menjadi miskin. Menurut 3 Yohanes 2, kemakmuran hidup Anda tergantung pada kemakmuran jiwa Anda. Jika jiwa Anda miskin, kondisi ini akan mempengaruhi setiap bidang dalam kehidupan Anda. Pernikahan, bisnis, iman, kesehatan, kehidupan, sosial, dan seterusnya. Di lain pihak, ada jiwa yang makmur. Jiwa yang makmur mempunyai 7 karakteristik dasar. Yang pertama, pikiran yang setiap saat siap untuk bertobat atau merubah pikiran-pikiran yang salah. Di Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kedua, cara berpikir yang mengikuti pimpinan Roh Kudus melalui roh manusia ini tentunya, dan tidak mengikuti keinginan-keinginan daging. Di ayatnya di Roma 8 ayat 5 dan 6, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Karena keinginan daging, dari terjemahan lama, adalah maut, tetapi keinginan roh, pikiran rohani adalah hidup dan damai sejahtera. Yang ketiga, pikiran yang merenungkan firman Allah secara teratur. Ini di Mazmur 1 ayat 2 dan 3, tetapi orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang keempat, pikiran yang didisiplinkan untuk memikirkan hal-hal yang positif saja, dan sama sekali tidak dicemari oleh ketakutan, kekhawatiran, atau pikiran-pikiran negatif. Ini Filipi 4 ayat 8 ayatnya. Jadi akhir-akhir saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang kelima, kemauan untuk tetap untuk melakukan kehendak Allah apapun harganya, di Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Yang keenam, pikiran yang kreatif dan cerdas dalam mengikuti petunjuk Roh Kudus. Di Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh Roh adalah anak-anak Allah. Yang ketujuh, yang terakhir, emosi yang didisiplinkan menurut firman Allah dan tidak menguasai cara hidup kita. Di 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ketujuh, sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang kami lihat. Perhatikan baik-baik, apabila kita melatih dan mendisiplinkan pikiran, kemauan, dan emosi kita sesuai dengan firman Allah, kemakmuran akan mewarnai kehidupan kita. Tidak hanya dalam bentuk uang, melainkan juga dalam hal-hal yang berharga di mata Allah. Kita akan menjadi pria dan wanita yang membesarkan anak kita dalam didikan dan nasihat Tuhan. Kita akan menjadi pemimpin dalam profesi kita dan memimpin rekan-rekan kita kepada Yesus. Kita akan mempunyai kedamaian pikiran dan kekuatan pada masa-masa kesusahan. Kita akan mengalami sukses dalam segi keuangan sehingga kita dapat memberi pada kerajaan Allah. Dan kita akan memimpin masyarakat dan bangsa kita kepada kebenaran dan kedamaian. Semua hal ini akan terjadi bila mana pikiran kita didisiplinkan sesuai dengan jalan Allah dan firman-Nya. Kehidupan orang Kristen tidak hanya mencakup masalah-masalah rohani, seperti telah Anda lihat, Anda akan makmur sebagaimana jiwa Anda makmur. Allah telah memberikan kepada Anda kemampuan untuk berpikir agar Anda dapat melakukan hal yang dengan kekuatan Anda sendiri. Daya yang terkandung di dalam jiwa manusia itu luar biasa besarnya, namun hanya segelintir orang yang sadar akan potensi luar biasa yang terdapat di dalam jiwa mereka. Sejumlah besar orang Kristen telah meremehkan alam jiwa mereka karena mereka mengira bahwa hal ini
akan membuat mereka menjadi orang-orang yang rohani. Akan tetapi sebenarnya Allah tidak mau menghendaki mereka melakukan hal tersebut. Katanya, berpikirlah secara rohani, milikilah jiwa yang makmur. Jangan bekukan pikiran Anda, gunakan pikiran Anda bagi kemuliaan Allah. Karena pikiran Anda adalah salah satu alat yang dikaruniakan Allah kepada manusia untuk mencapai sukses. Dunia sering beranggapan bahwa orang-orang Kristen adalah sekelompok orang bodoh. Kadang-kadang kita meremehkan semua akal sehat dan membanggakan pekerjaan kita yang telah kita lakukan secara serampangan. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus berusaha untuk menjadi orang-orang yang intelektual, akan tetapi jiwa yang makmur adalah dasar bagi sejumlah besar berkat Allah yang dijanjikan. Berusaha dengan sebaik-baiknya juga akan sangat bermanfaat bagi kita dan membantu kita memperlihatkan kepada dunia bahwa kita memiliki sesuatu yang mereka perlukan, sumber dari segala kemakmuran, tentunya Yesus Kristus sendiri. Nah, kita harus melatih, menawan semua pikiran kita ini ditaklukkan pada semua kehendak Allah. Kita harus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sehingga kita tidak melompat atau tidak berada pada jalur yang Allah sediakan. Setelah kita mengalami kelahiran baru, otak kita masih nempel, semuanya tidak berubah, yang berubah aja manusia roh kita. Dan jiwa kita ini harus diperbarui, diselaraskan, disejajarkan, disamakan, frekuensinya sama dengan kerajaan Allah, dengan kebenaran firman Allah. Baru jiwa kita dikontrol oleh manusia kita, ditundukkan kepada Allah, ditundukkan kepada roh manusia roh kita. Ujungnya kita akan dibawa kepada kemakmuran jiwa sesuai yang Tuhan mau. Kita bisa menjadi orang yang merdeka, bebas dari segala macam masa lalu, luka batin masa lalu, dan kita menjadi memiliki jiwa yang makmur. Ketika kita memiliki jiwa yang makmur, segala tindakan, ucapan, perbuatan kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nikmatin proses ini dan jalani prosesnya. Berikan hatimu, pikiranmu, dan taklukkan jiwamu kepada Kristus dan kepada firman Allah. Dan saya berdoa, apa saja yang Bapak Ibu kerjakan, Tuhan akan bikin berhasil. Amin. God bless you.